Langsung saja, kali ini saya akan membahas materi dari kelompok kami tentang ilmu dakwah. Ilmu dalam artian umum sering diartikan dalam artian pengetahuan. Sedangkan pengetahuan itu memiliki arti sendiri, itu kesan yang terdapat di dalam pemikiran manusia sebagai sentuhan dengan objek tertentu. Sedangkan ilmu sendiri itu juga memiliki arti. Ilmu adalah sejumlah pengetahuan yang tersusun secara sistematis, logis, atau hasil pemikiran manusia, objektif atau dapat diuji oleh siapapun. Sedangkan pengertian ilmu dakwah adalah ilmu bersifat sistematis, logis, objektif, dan proses penyampaian nilai yang membahas tentang ajaran-ajaran Islam kepada manusia untuk mewujudkan kehidupan yang diridhoi Allah, untuk memperoleh kesuksesan di dunia dan akhirat nanti. Kali ini saya akan membahas selanjutnya, yaitu tentang ilmu dakwah dalam perspektif keilmuan. Yang pertama itu ontologi. Ontologi ilmu dakwah. Ontologi di sini akan membahas tentang ada atau tidak adanya ilmu dakwah. Kemudian juga melihat apakah ilmu dakwah memiliki sifat sebelum melanjutkan pembahasan pada wilayah eksistensinya. Oleh karena itu, sistematika berpikir haruslah runtut dimulai dari usaha mencari ontologi dakwah terlebih dahulu sebelum memasuki pada pencarian ilmu dakwah. Dalam mengungkap ontologi ilmu dakwah, ada hal yang mendasar. Yang pertama itu manusia sebagai pelaku atau dai dan manusia sebagai penerima dakwah. Maka perlu diungkap tentang siapakah manusia itu. Manusia adalah makhluk Allah yang terdiri dari jasad material dan memiliki jiwa yang diberi ruh. Manusia juga memiliki keterbatasan, sehingga pada level tertentu tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Dari sinilah kemudian manusia memerlukan jawaban dari luar dirinya, yaitu ajaran Islam. Selanjutnya itu kemudian ajaran Islam itu berisi pesan-pesan yang disampaikan dalam tubuh manusia yang terdapat pada jasad dan ruh. Jasad dan ruh ini memiliki kemampuan tarik-menarik untuk menunjukkan eksistensinya, untuk menentukan pilihan antara baik dan buruk, kotor dan suci. Disebut ajaran-ajaran agama ini sampai ke manusia melalui dakwah. Posisi dakwah dalam hal ini adalah upaya mengajak umat manusia agar kembali atau tetap berada dalam jalan Allah. Dalam penyampaian dakwah, kemudian tahap selanjutnya adalah dibutuhkan yang namanya ilmu dakwah. Selanjutnya itu epistemologi ilmu dakwah. Epistemologi ilmu dakwah yaitu mempelajari asal mula atau sumber atau struktur atau metode tentang ilmu dakwah. Nah, keilmuan dakwah lebih bersifat dinamik yang mengandalkan episteme rasio, yang dimana episteme rasio ini akan mencoba difungsikan untuk membumikan wahyu. Ilmu dakwah pada kebenarannya ilmu sesungguhnya mempunyai struktur keilmuan yang jelas dan konkret. Selanjutnya itu aksiologi ilmu dakwah. Aksiologi ilmu dakwah merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang hakikat nilai dalam lapangan filsafat. Nah, di samping adanya nilai kebenaran dalam ilmu pengetahuan, para ahli juga memandang perlu adanya nilai-nilai lain, yaitu nilai etik, kesusilaan, dan manfaat. Dengan demikian, ilmu pengetahuan harus selalu berkaitan dengan nilai-nilai tersebut untuk melihat aksiologi dakwah. Maka pendekatannya yang dipakai adalah empiris. Memiliki jiwa yang diberi ruh. Manusia juga memiliki keterbatasan, sehingga pada level tertentu tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Dari sinilah kemudian manusia memerlukan jawaban dari luar dirinya, yaitu ajaran Islam. Selanjutnya itu kemudian ajaran Islam itu berisi pesan-pesan yang disampaikan dalam tubuh manusia yang terdapat pada jasad dan ruh.
Jasad dan ruh ini memiliki kemampuan tarik-menarik untuk menunjukkan eksistensinya. Untuk menentukan pilihan antara baik dan buruk, kotor dan suci, disebut ajaran-ajaran agama ini sampai ke manusia melalui dakwah. Posisi dakwah dalam hal ini adalah upaya mengajak umat manusia agar kembali atau tetap berada dalam jalan Allah. Dalam penyampaian dakwah, kemudian tahap selanjutnya adalah dibutuhkan yang namanya ilmu dakwah. Selanjutnya itu epistemologi ilmu dakwah. Epistemologi ilmu dakwah yaitu mempelajari asal mula atau sumber atau struktur atau metode tentang ilmu dakwah. Nah, keilmuan dakwah lebih bersifat dinamik yang mengandalkan episteme rasio, yang dimana episteme rasio ini akal mencoba difungsikan untuk membumikan wahyu. Ilmu dakwah pada kebenarannya ilmu sesungguhnya mempunyai struktur keilmuan yang jelas dan konkret. Selanjutnya itu aksiologi ilmu dakwah. Aksiologi ilmu dakwah merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang hakikat nilai dalam lapangan filsafat. Nah, di samping adanya nilai kebenaran dalam ilmu pengetahuan, para ahli juga memandang perlu adanya nilai-nilai lain, yaitu nilai etik, kesusilaan, dan manfaat. Dengan demikian, ilmu pengetahuan harus selalu berkaitan dengan nilai-nilai tersebut untuk melihat aksiologi dakwah. Maka pendekatannya yang dipakai adalah empiris. Bagian yang C. Di sini kami akan menjelaskan keterkaitan antara ilmu dakwah dengan pemikiran René Descartes. Jadi, konsep dan pemikiran René Descartes ini lebih diarahkan pada pentingnya akal atau rasio dalam mencari kebenaran. Akal dimaksimalkan perannya untuk mendapatkan ilmu yang baru, atau akal ini dimaksimalkan atau lebih diarahkan pada penemuan teori yang dapat diterapkan dimanapun dan kapanpun. Jadi kita tidak terfokus pada satu kejadian saja. Kedua logika berpikir ini, apabila dilihat dari segi filsafat, dapat diasumsikan sebagai penyelidik terhadap pengetahuan dan cara memperolehnya. Maksudnya kajian filsafat ini lebih disandarkan pada filsafat ilmu itu sendiri. Nah, yang mana filsafat ilmu itu merupakan bagian dari filsafat itu sendiri. Jadi filsafat ilmu didefinisikan sebagai hasil perpaduan antara proses berpikir filsafat dan pengetahuan umum yang lebih dekat dengan hakikat pengetahuan dan cara berpikir yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang absolut. Mengulas paparan di atas tadi, diketahui bahwa filsafat rasionalisme Descartes menekankan bahwa pada hakikatnya sumber pengetahuan sejati ini berasal dari akal atau rasio, bukan dari pengalaman. Pengalaman sendiri ini hanya dipakai untuk menegaskan suatu pengetahuan yang telah didapat dari rasio atau akal. Nah, dari sisi sini jelas bahwa ide rasionalisme itu lebih ditekankan pada aspek epistemologi pemikiran filsafat versi Descartes. Nah, ini lantas bagaimana epistemologi yang dikembangkan dalam ilmu dakwah yang akan dibahas pada makalah kelompok kami. Dakwah merupakan perintah Allah yang mempunyai nilai tidak dapat didekati oleh akal rasio semata. Jadi
perintah dakwah ini dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 125. Nah, hal ini terkait dengan keimanan, bukan keilmuan. Nah, lantas bagaimana dengan ilmu dakwah? Ilmu dakwah adalah bagian dari kajian keislaman yang diarahkan pada dimensi eksoterik. Nah, jadi keberadaan dakwah sendiri ini dekat dengan pemikiran René Descartes yang akan kami bahas selanjutnya. Sisi rasionalitas ilmu dakwah didekati dengan pemikiran René Descartes ini bertujuan untuk menggali suatu kebenaran. Nah, sekilas keduanya ini mempunyai relevansi yang sama dalam sebuah kerangka untuk menggali kebenaran. Namun, keduanya ini antara ilmu dakwah dengan pemikiran René Descartes mempunyai perbedaan yang mendasar. Nah, perbedaan ini dilihat dari sisi kerangka berpikir maupun dari keilmuan. Berbicara relevansi pemikiran Descartes dalam ilmu dakwah tidak lepas dari apa yang namanya sejarah. Jadi, di mana kaum muslim ini menjadi konsumen atau produk yang dihasilkan oleh orang muslim barat, yang pada akhirnya ini kehidupan orang muslim akan terlihat seperti budaya kebarat-kebaratan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan melanjutkan tentang poin C, yaitu keterkaitan antara ilmu dakwah dengan pemikiran René Descartes. Ilmu dakwah adalah bagian dari kajian keislaman yang diarahkan pada dimensi eksoterik. Dalam dimensi ini, jelas bahwa keberadaan ilmu dakwah sangat dekat dengan pemikiran René Descartes. Sisi rasionalitas ilmu dakwah didekati dengan pemikiran René Descartes adalah untuk menggali kebenaran dalam berbagai hal. Keduanya mempunyai relevansi yang sama, yaitu dalam sebagai kerangka penggalian kebenaran. Namun keduanya mempunyai kebenaran yang cukup mendasar, yaitu pada sisi cara berpikir deduktif atau induktif maupun fokus keilmuan eksakta atau sosial. Relevansi pemikiran René Descartes dalam ilmu dakwah tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah, di mana kaum muslim menjadi konsumen produk yang dihasilkan oleh orang di luar muslim atau barat. Realitasnya yang ada adalah orang muslim masih melakukan adopsi pemikiran barat dalam berbagai kehidupan keilmuan maupun budaya. Dari situ bahwa keilmuan dapat diukur menggunakan standar filsafat barat yang diyakini mempunyai relevansi dalam pencarian kebenaran. Ilmu dakwah sangat tergantung pada epistemologi yang digunakan dalam memahami wahyu Tuhan. Penjelasan konkret epistemologi ilmu dakwah akan dijabarkan sebagai upaya melihat relevansi dengan pemikiran Descartes. Yang pertama, melalui epistemologi bayani, yang berarti pola pikir bersumber pada nas, ijma, dan ijtihad. Epistemologi bayani merupakan studi filosofis terhadap struktur pengetahuan yang menempatkan teks atau wahyu sebagai kebenaran yang mutlak. Yang kedua yaitu epistemologi irfani. Epistemologi irfani secara eksistensial berpangkal pada qalb atau intuisi yang merupakan perluasan dari pandangan iluminasi dan yang berakar pada tradisi Hermes.
atau lebih praktisnya dalam rumusan-rumusan tentang peristiwa-peristiwa spiritual yang melalui beberapa tahapan. Yang ketiga yaitu epistemologi burhani, atau dapat diartikan sebagai argumentasi yang jelas. Epistemologi burhani membangun pengetahuan dan visinya berdasarkan potensi bawaan manusia, yakni kemampuan melakukan proses penginderaan, eksperimentasi, atau konseptualisasi. Ketiga bentuk epistemologi versi Islam tersebut merupakan bagian dari terapan ilmu dakwah di tengah kancah keilmuan. Adapun hubungan teori kebenaran pengetahuan Descartes dengan ilmu dakwah jelas inheren dilihat dari metode ilmiah yang digunakan. Maksudnya bahwa teori ini sejalan dengan penggalian kebenaran ilmu dakwah yang dilihat dari sisi materi, metode maupun objek penelitian. Dalam ilmu dakwah, penggalian kebenaran ilmu dakwah disandarkan pada teori-teori sosiologis, antropologis, dan ilmu-ilmu lainnya. Ini merupakan bukti bahwa aplikasi ilmu dakwah sesuai proporsi yang telah ada atau terbukti kebenarannya. Seorang yang mempelajari ilmu dakwah akan belajar tentang sejarah-sejarahnya dan membuktikan teori-teori dalam ilmu dakwah.